Awal pecahnya Perang Dunia Kedua, pimpinan Angkatan Laut Jerman Kriegsmarine Laksamana Erich Raeder begitu percaya diri dengan kapal permukaan yang dianggap mampu mengimbangi armada laut Inggris. Tapi nyatanya, armada permukaan Kriegsmarine tak begitu kuat kalau berhadapan dengan Angkatan Laut Inggris Royal Navy. Malahan, kapal selam Jerman U-boat pimpinan Karl Dönitz yang mampu menebar ancaman di Laut Atlantik. Saat itu, U-boat merupakan ancaman pertama sekutu yang bisa dianalogikan sebagai cara paling masuk akal bagi Jerman untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Komandan U-boat Jerman Karl Dönitz lantas ingin membalas dendam kepada Inggris yang pada Perang Dunia Pertama telah mengalahkan Angkatan Laut Jerman karena menenggelamkan kapal perang mereka di pangkalan Royal Navy Scapa Flow. Scapa Flow adalah pangkalan Angkatan Laut Inggris yang memiliki peranan mengamankan perairan tanah air Inggris selama berkecamuknya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pangkalan ini terletak jauh di Laut Utara dan berada di wilayah Skotlandia. Scapa Flow sendiri ditunjuk menjadi pangkalan utama Royal Navy karena letaknya yang sangat jauh dari pangkalan udara Jerman. Letaknya yang berada di tengah kepulauan menjadikan Scapa Flow sulit ditembus dan terlindungi dari segala macam ancaman yang ada. Apalagi pangkalan ini memiliki pertahanan anti serangan udara, anti kapal selam dan anti kapal permukaan di sekitar Scapa Flow. Secara logika, sangat sulit untuk pasukan asing menyerang Scapa Flow selain untuk bunuh diri. Karl Dönitz sangat menyadari hal ini. Di balik kemustahilan menembus pertahanan Scapa Flow, ada hal yang sangat menguntungkan bagi pihak Jerman apabila sanggup menembusnya, yaitu moral pasukannya akan naik dan moral pasukan Inggris akan turun karena pangkalan utama mereka ternyata masih bisa ditembus. Karena itu, dalam menjalankan niatnya menyerang Scapa Flow, Dönitz membutuhkan komandan kapal selam yang cerdas, berani dan nekat. Maka pilihan itu jatuh kepada Letnan Gunther Prien. Perwira yang berusia 30 tahun itu merupakan komandan dari kapal selam U-47. Gunther Prien pun menyanggupi misi ini dan memerintahkan ke-43 awak dari kapal selam U-47 untuk segera berkumpul di markas. Gunther Prien sendiri tidak langsung memberitahu tujuan utama dari misi kali ini untuk menyerang Scapa Flow kepada awak kapal selamnya. U-47 mulai bergerak dari pangkalan kapal selam di Wilhelmshaven pada tanggal 8 Oktober 1939. Gunther Prien hanya memerintahkan kepada awak kapal selamnya untuk mengarahkan U-47 ke Laut Utara dan menghindari segala hal yang dapat membuat posisi dari kapal selam U-47 ini terdeteksi. Pada tanggal 13 Oktober 1939, kapal selam U-47 akhirnya tiba di depan pintu Scapa Flow di Kitzstone, selat di antara dua pulau, satu-satunya pintu yang masih mungkin diterobos menurut pengintaian. Dalam tahap ini, Gunther Prien memberitahu kepada awak kapalnya tujuan utama dari misi ini, yaitu untuk menyerang Scapa Flow. Ia memerintahkan kepada seluruh awak kapal untuk bekerja sebaik mungkin, menghindari kebisingan yang dapat memicu deteksi musuh, dan juga memerintahkan untuk menanam bahan peledak di tubuh U-47 untuk menghindari kapal jatuh ke tangan musuh apabila misi gagal. Sementara itu, posisi kapal selam U-47 sendiri diam di dasar laut menunggu langit gelap. Gunther Prien merencanakan untuk menerobos Kitzstone menjelang tengah malam dan berlayar di permukaan karena air dangkal dan
arus bawah laut yang sangat kuat, sehingga menyulitkan untuk manuver. Ketika langit mulai gelap, perlahan-lahan U-47 mencari jalan menghindari rintangan melalui celah yang dapat dilalui menuju Java Flow. Banyaknya ranjau laut, kabel perintang, hingga bangkai kapal membuat manuver yang dilakukan awak U-47 sangat hati-hati. Pada pukul 12 malam, mereka sukses melewati Kick Sound dan berada di tempat tujuannya di Java Flow. Mereka telah berhasil mencapai apa yang belum pernah dilakukan oleh pelaut manapun juga. Sebelum melakukan serangan, Gutterfeld melakukan pengintaian akhir dan menemukan dua objek besar, yaitu kapal HMS Royal Oak dan HMS Pegasus. Dalam jarak 3.000 yard dari objek kapal tersebut, Gutterfeld memerintahkan awaknya untuk menembakkan 3 torpedo. Satu dari 3 torpedo itu mengenai kapal Pegasus, tetapi 2 torpedo yang dikirim untuk kapal Royal Oak tidak kedengaran ledakan. Setelah mengisi torpedo baru, kembali U-47 menembakkan torpedo. Terdengar ledakan hebat dari kapal HMS Royal Oak. Air dan api terbang ke udara. Pecahan-pecahan kapal melayang di angkasa. Langit Java Flow pun menjadi terang benderang serta diriuhi suara ledakan. Rombongan torpedo yang ditembakkan oleh U-47 mengenai telap bagian lambung battleship HMS Royal Oak. Sekitar 13 menit setelah terkena torpedo yang terakhir, Royal Oak miring lalu lenyap ke dalam laut. 24 perwira dan 800 anak buah kapal lainnya turut tenggelam. Sementara kepanikan terjadi di Java Flow, U-47 beserta awak kapalnya dengan tenang meninggalkan area tersebut sebelum patroli laut Royal Navy mengetahui jejaknya. Pada pukul 11 pagi, tanggal 17 Oktober 1939, Letnan Gutterfeld dengan U-47-nya tiba dengan selamat di pangkalan Wilhelmshaven. Di sana mereka disambut bak pahlawan karena berhasil membalaskan dendam Sumat Kriegsmarine kepada Royal Navy. Sedangkan bagi Royal Navy, ini adalah tamparan keras bagi mereka karena simbol keangkeran Java Flow yang tidak bisa ditembus oleh kapal manapun runtuh di tangan Letnan Gutterfeld beserta awak U-47. Selam penugasan di Kriegsmarine, kapal selam U-47 yang dikomandoi Letnan Gutterfeld berhasil menenggelamkan 30 kapal dagang dan 1 battleship. U-47 juga berhasil merusak sekitar 8 kapal dagang dan 1 kapal perang pihak sekutu. Dalam suatu misi serangan pada konvoi kapal-kapal dagang sekutu, Gutterfeld menemui ajalnya bersama awak kapal selam U-47. Setelah mendapat serangan dari kapal perusak Inggris HMS Wolverine. Ini terjadi di Samudra Atlantik pada tanggal 8 Maret 1941, tidak sampai 2 tahun setelah kesuksesan besarnya di Java Flow.